Ada banyak tuh yang di beberapa warung yang kakinya menggantung sih Ustaz. Ngerinya. Bagaimana gitu? Bagaimana ngerinya? Dosanya, dosanya membatalkan puasa bulan Ramadan dengan disengaja Ustaz. Ini kayaknya Masya Allah luar biasa Ustaz ya. Tapi kita akan bahas hukumannya dia di dalam dunia dan akhirat. Dan akhirat ya. Ada dua berarti ya. Iya. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Imam Ghazali. Alhamdulillah bisa hadir lagi Ustadz Antum Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan masih seperti biasa kesibukannya masih mengajar Ustadz? Masih mengajar tetap. Selama bulan Ramadan ngajar nggak Ustadz? Bulan Ramadan biasanya sampai 10 Ramadan, nanti setelahnya libur. Masya Allah. Libur. Dan ini berarti masih mengajar Ustaz ya? Masih mengajar. Iya. Karena udah memasuki bulan Ramadan Ustaz ya? Nah, kebiasaan apa sih Ustaz maksudnya? Antum kebiasaan Ramadan tuh kalau libur Ustaz biasanya ngapain aja Ustaz? Kalau libur, kalau yang kemarin kan anak masih di Yaman. Masya Allah. Iya betul ya. Masih jadi di Yaman belum pulang ya? Iya belum pulang. Tahun kemarin masih di Yaman berarti ya masih belajar biasa. Masih belajar ya? Berapa tahun berarti antum di sana Ustaz? 5 tahun, sekitar 5 tahun. Allah 5 tahun ya. 5 tahun di Yaman. 5 akhirnya tahun pulang. Tanpa pulang sama sekali. Sama sekali, Masya Allah. Melebihi Bang Toyib. Luar biasa antum Ustaz, Masya Allah Ustaz. 5 kali puasa, 5 kali lebaran. Bang Toyib kalah ya? Kalah. Nah tapi setelah pulang dari Yaman ini Ustaz gimana Ustaz? Maksudnya kan kebiasaan di sana kan dengan kultur yang Yaman ya. Kalau di Yaman lebih itu sih, lebih kalau bulan Ramadan lebih menyiksa karena musim panasnya luar biasa di sana. Masya Allah. Ya, luar biasa sampai 45 derajat. 45 derajat Ustaz ya. Karena kan nama Ramadan itu juga kan diambil dari kata romdo yang artinya panas. Romdo ya. Makanya di Arab itu bulan Ramadan pas ngepasi bulan yang musimnya panas. Musim biasanya. panas ya. Makanya luar biasa di sana. Perjuangan lah kalau perjuangannya. Nah, setiba di Indonesia setelah antum pulang karena di sana 5 kali lebaran, 5 kali puasa nggak pulang. Akhirnya pulang Indonesia maksudnya sudah jadi terbiasa dengan masa kecil dulu, maksudnya karena di Indonesia ya kan ya. Atau masih terbawa dengan budaya ataupun kultur sana Ustaz? Ya menyesuaikan aja sih. Kalau kita di Yaman ya seperti orang Yaman. Masya Allah. Gitu. Kalau kita di Indonesia seperti orang Indonesia adatnya. Iya betul ya. Saya kalau di Yaman itu kalau pagi biasanya itu mereka tidur semua. Kalau Ramadan tidur semua. Berarti aktivitasnya malam hari? Nol, aktivitasnya malam hari. Malam hari Mulai dari sore, biasanya sore jam 4:30 itu mulai aktivitas mereka. Masya Allah. Baru nanti sampai sahur aktivitas, malam full ya sampai sahur berarti ya. Berarti pagi nggak ada orang sama sekali. Malah tuh melihat jalanan itu kayak kota zombie gitu. Sepi ya. Nah tapi kalau di Indonesia Ustaz maksudnya mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam rame semua Ustaz ya? Rame semua ya. Masya Allah apalagi sore hari Ustaz ya. Ngabuburit. Iya. Muda-mudi Ustaz ya, ngabuburit ya. Yang dimana ngabuburit itu adalah apa sih budaya Ustaz ya? Iya. Budaya yang dimana nggak anak-anak muda juga sih Ustaz. Maksudnya orang tua juga yang pada ngabuburit menunggu waktu maghrib Ustaz. Kalau bisa kita menunggunya dengan baca Al-Quran. Iya. Kalau berzikir. Iya, Masya Allah ya. Masya Allah itu. Kalau dulu mungkin kita yang jalan-jalan ke sana kemari Ustaz ya. Iya. Dan apalagi kalau pada siang hari Ustaz, ada banyak tuh yang di beberapa warung yang kakinya menggantung sih Ustaz. Ya kan Ustaz? Memang banyak Ustaz. Dan mungkin orang nggak sadar ketika membatalkan puasa dengan sengaja Ustaz. Iya ya. Iya kan? Nah itu yang tadi Ana bilang tadi banyak kaki menggantung di warung di siang hari ketika Ramadan. Terus banyak ada juga yang mungkin dengan sengaja membatalkan puasa tanpa ada udzur syar'i. Iya. Nah, Ustaz yang pengen Ana tanyakan Ustaz. Ngerinya bagaimana gitu? Bagaimana ngerinya? Dosanya membatalkan puasa bulan Ramadan
dengan disengaja, Ustaz. Ini kayaknya Masya Allah luar biasa, Ustaz ya. Kita jawab langsung nih ya. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Berbicara tentang membatalkan puasa ya, ketika Ramadan, tentu orang itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang dia membatalkannya dengan uzur syar'i. Uzur syar'i. Maka ini tidak mengapa, sah-sah saja. Contoh, Ustaz. Tidak dosa baginya. Ya, contohnya seorang dia sudah umurnya tua renta, tidak bisa puasa sama sekali, ya, maka tidak wajib bagi dia bagi dia puasa. Ya, itu diantara udzur. Begitu juga orang yang sakit, yang sakitnya ya menyebabkan dia kalau dia puasa menambah sakit dia, misalkan fulan kalau kamu puasa sakit kamu tambah parah, ataupun fulan kalau kamu puasa bisa saja kamu akan meninggal dunia. Nah, kalau seperti itu sakitnya ya yang menyebabkan dia bertambah sakit dia atau lain-lainnya, maka ini termasuk udzur. Nah, yang kedua ini orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur sama sekali. Ini dia. Sakit tidak, ya, sehat iya, tua tidak, muda iya, gitu kan. Masya Allah, Ustaz, masih kuat sama sekali akan tapi ibarat paket komplit ini, Ustaz. Iya, komplit, paket komplit. Harusnya dia puasa akan tapi tidak puasa. Wal iyadu billah, ya, kita berlindung dari sifat yang seperti itu. Maka tentu ancamannya berat sekali, ya. Ancamannya berat sekali. Tapi kita akan bahas hukumannya dia di dalam dunia dan akhirat. Ya. Ada dua berarti, ya. Iya. Yang pertama, hukuman dia, ya, seseorang itu kalau dia membatalkan puasa dengan sengaja, maka di dunia wajib bagi dia yang pertama adalah mengqadha puasanya. Mengqadha puasa yang pertama. Wajib, harus dia qadha, ya. Harus dia qadha. Naam, mengqadha puasanya. Dan mengqadha puasa ini, ya, apakah al-faur ataupun alat tarahi, harus secepatnya mengqadha atau nanti dulu? Maka yang dirahjikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan kalau seseorang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, ya, maka dia wajib mengqadhanya secepat-cepatnya. Kalau dia ada waktu luang untuk mengqadha, harus mengqadha. Jangan ditunggu sampai Ramadan yang kedua akan datang, ya. Masya Allah, itu menunda-nunda. Menunda-nunda, ya. Kalau menunda-nunda tidak boleh. Maka wajib, ya, kata Imam Nawawi, yang dirahjikan oleh Imam Nawawi bahwasanya alal faur, harus secepatnya. Menggantinya harus secepatnya. Itu yang pertama, ya, harus mengqadha. Yang kedua, seseorang itu kalau meninggalkan puasa dengan sengaja, ya, maka dia harus harus bertaubat, ya. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kebanyakan orang, ya, inti perkataan beliau, kebanyakan orang itu mengira bahwasanya bertobat itu hanya dikarenakan dia melakukan perbuatan yang haram. Contoh, seseorang berzina, ya, maka dia bertobat. Seseorang minum khamar bertobat. Kemudian seseorang mencuri misalkan, dan melakukan perbuatan yang haram. Orang awam mengira seperti itu. Tobat itu dari perkara yang haram, yaitu seperti melakukan zina dan khamr, melakukan kemaksiatan, kemaksiatan intinya, ya. Akan tapi kata Syekhul Islam bahkan tobat lebih ditekankan lagi bagi orang yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya, seperti seperti puasa. Wajib bagi kita, seperti sholat. Itu lebih ditekankan lagi kita untuk bertobat, ya, dari itu semua. Berarti wajib taubat bagi dia kalau dia meninggalkan secara sengaja. Itu yang kedua, ya. Yang pertama dia wajib mengqadha, kemudian wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Ya. Itu di antara hukuman dia di dunia. Di dunia. Masih dunia. Adapun hukuman dia di akhirat, ini naudzubillah, sangat mengerikan sekali. Ya. Ini dia yang ditakutkan, Ustaz, ya, yang meninggalkan puasa secara sengaja tanpa udzur syar'i, ya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana naimun atani rajulan fa akhadha bi dhab'i fa ataya bi jabalan wa'ran fa qala is'ad fa qultu inni la utiquhu fa qala inna sanusahiluhu laka fa sa'adtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza bi aswatin shadidatin qultu ma hadhihi al aswat qalu hadha awa ataupun awa
hadza uwa'u ahli nar summa talaqa bi fa idza ana biqaumin ya mu'allaqina bi'araqi bihim musyaqqaqatan ashdaquhum ya tasilu ashdaquhum daman faqala qultu man haula qala alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala. Baik. Arti dari hadis ini adalah suatu ketika Rasulullah itu pernah tidur ya. Kemudian di dalam mimpinya itu ya ada dua laki-laki yang membawa dia, menggandeng dia ya, menggandeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke suatu tempat, yaitu dibawa ke gunung di dalam mimpinya. Ini mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Maka ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di atas gunung tersebut ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara-suara yang keras. Mendengar suara-suara yang ada keras. Suara keras ya. Di dalam mimpinya itu mendengar suara yang keras, orang-orang menjerit kesakitan ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, suara apakah ini? Bertanya sama orang yang mengajaknya tadi, yaitu malaikat. Yang mengajaknya tadi malaikat. Maka malaikat itu pun menjawab, ini teriakan penghuni neraka. Ya, berarti apa? Yang menjerit-jerit tadi adalah suaranya ahlu neraka. Nah, kemudian setelah itu Jibril alaihissalam juga membawa Rasulullah pergi, masih dalam mimpinya ya. Seketika dibawa pergi ya di suatu tempat, yang di tempat tersebut ada suatu kaum. Ya, orang-orang yang dimana orang-orang tersebut digantung dengan kaki di atas. Digantung dengan kaki di atas. Berarti kakinya ditali di atas, kepalanya di bawah. Berarti itu keadaan orang ahli neraka di situ ya. Kemudian sudut mulutnya terkoyak, luka di sini. Jadi antara sini dengan sini ada. Luka semua di situ ya, luka semua. Kemudian bahkan mengeluarkan darah, bercucuran darah di situ. Nah, udah digantung dari atas, kemudian mulutnya bercucuran darah. Seperti itu ya kan? Mengerikan sekali ini. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Wahai Jibril, ya, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ya, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Berarti mereka adalah orang-orang yang kakinya menggantung. Ya, maka ini mengerikan sekali ya, ketika seseorang membatalkan puasa tanpa udzur syar'i. Dan hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih. Maka seorang mukmin ya seharusnya menjadikan peringatan-peringatan ini sebagai penghalang kita dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kabar gembira seperti surga sebagai penyemangat kita untuk beramal kita, melakukan puasa ya dan semisalnya. Tapi masalahnya Ustaz, terkadang orang meninggalkan puasa dengan sengaja itu dengan yang menyepelekan Ustaz. Menyepelekan. Itu mungkin wallahu alam, kita husnudzon. Yang pertama, dia belum tahu bagaimana beratnya dosa orang meninggalkan puasa ya. Atau emang sengaja menyepelekan, atau emang semoga sengaja menyepelekan hal tersebut. Maka kita doakan saja orang-orang seperti itu agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bahkan akhi Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah memasukkan ini dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar saja. Imam Zahabi itu memiliki kitab Al-Kabair ya, dimasukkan di situ orang yang meninggalkan kewajiban, di antaranya meninggalkan puasa. Termasuk perbuatan dosa besar di situ. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam kitabnya, wa indal mu'minina muqarrarun man taraka shauma ramadan bila udrin bila maradin wala gharadin fa innahu syarrun minaz zani wal makkas wa mudminul khamr bal yashukuna fi islamihi wa yadunnuna bihi az-zandaqah ya. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah ya, bahkan telah ada di dalam orang-orang mukmin ya, telah tetap di dalam orang-orang mukmin ya. Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, tanpa sakit ya, tanpa ada tujuan syar'i, kata Imam Zahabi, fa innahu syarrun minaz zani. Maka itu lebih buruk daripada zina. Lebih buruk dari berzina. Ya, ini dikatakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Bahkan wa mudminul khamar, lebih buruk dari peminum khamar. Peminum khamar yang sudah sering minum khamar ya. Nah,
bal yashukuna fi islamihi. Bahkan para ulama, kata Imam Dhahabi, para ulama itu ragu dalam keislaman orang yang meninggalkan puasa, ya. Sampai saking besarnya dosa ini, ya. Nah, meragukan keislaman orang yang sengaja membatalkan puasa. Wa yadunnuna bihi az-zandaqa. Bahkan para ulama mengira bahwasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang zindiq, ya, orang-orang yang maka ini sangat besar sekali, ya. Sangat besar sekali dosanya, bahaya. Masya Allah, bahaya sekali. Ngeri Ustaz ya? Ngeri. Dosanya di akhirat Ustaz ya. Di akhirat. Tadi yang pertama apa? Yang di dunia. Di dunia juga harus mengqadha, dia harus bertaubat, ya. Dan bertaubat. Kemudian di akhirat juga juga dengan siksaan nerakanya. Siksaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Digantung kebalik. Luar biasa, ya. Baik, semoga kita bisa mengambil apa sih namanya? Pelajaran dari ngerinya membatalkan puasa dengan sengaja saat ya untuk episode kali ini, dan semoga kita juga bisa apa namanya tetap istiqomah juga menjalankan puasa Ramadan saat ya sampai akhir insyaallah. Saat syukur Ustaz ya udah memberikan lagi kita apa namanya ilmu lagi, sudah memberikan edukasi lagi kepada teman-teman semua yang juga sedang menonton acara ini di Nida Podcast ya. Jangan lupa untuk di subscribe di Nida Podcast, dan syukron jazakumullah khairan Ustaz sudah kembali lagi menyempatkan waktunya untuk bisa hadir lagi, kita berjumpa lagi, ngobrol lagi di Nida Podcast saja. Ya. Dan kita lanjut lagi Ustaz untuk episode berikutnya Ustaz, insyaallah Ustaz ya. Insyaallah, pasti insyaallah. Oke, kita pamit berdiri Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.